Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syed Abdillah. Kali ini aku mau share gimana caranya ngebuat website hanya butuh waktu dalam 10 menit. Yuk kita cek aja videonya. Baik, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara membuat website dalam 10 menit. Pertama-tama kalian teman-teman ini buka dulu blog yang sudah saya sediakan. Ini linknya ada di deskripsi, syahidabdillah.id/id cara membuat website dalam 10 menit. Baik, di sini ada beberapa list yang sudah saya sediakan. Yang pertama ada Webnode, kemudian ada Wix, yang ketiga ada Weebly. Ya, ini sudah umum sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini tetap saya share. Sebelum kita masuk ke beberapa provider web builder, ya, kita ada dua pilihan ya, dua opsional. Yang pertama ini yang versi gratisan, yang kedua nanti versi yang berbayar. Nah, ketiga web builder ini nanti menyediakan versi berbayarnya, tapi kita bisa manfaatkan yang versi gratisnya saja. Di sini kita lihat dulu ya, yang gratisan. Ya, ini ada beberapa alasan kenapa kamu butuh yang gratis. Yang pertama, mungkin kamu hanya membutuhkan fitur-fitur dasar saja. Misalnya membuat teks seperti ini ya, beberapa kalimat. Kemudian kamu sudah common ya dengan SEO ya, Search Engine Optimizer. Ya, artinya tidak perlu risau lagi tentang SEO, atau bahkan kamu nggak begitu mempedulikan tentang SEO ya nggak masalah. Kemudian publikasinya hanya sederhana saja, tidak muluk-muluk ya. Kemudian kamu nggak butuh nama brand ya atau domain khusus. Nah, ini yang utamanya nanti dijual nih. Ya, ini yang versi berbayar. Ketika kamu sudah fix, kemudian kamu butuh domain khusus, kamu bisa masuk ke versi berbayarnya mereka. Di sini beberapa list, saya ambil satu contoh saja. Kita akan buat yang versi Webnode ya. Nah, ini versi yang menurut saya cukup recommended juga. Nah, sebelum teman-teman memutuskan menggunakan Webnode atau Wix atau Weebly, teman-teman bisa lihat di sini beberapa preview template yang sudah disediakan oleh mereka. Di sini saya masukkan beberapa contoh saja, artinya tidak semua. Nah, ini saya ambil beberapa contoh, teman-teman bisa menjadi gambaran ya, kira-kira mana yang paling oke. Nah, untuk dokumentasinya, teman-teman bisa lihat di sini ya beberapa langkah untuk membuat web di Webnode. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih hasil dari punya saya ya. Nah, ini hasil buat di Webnode, linknya syahid blog sampel webnode.com. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini buatan saya ya, ini cuma ya klik aja ya, nggak nyampe 10 menit. Baik, sekarang kita langsung to the point saja, masuk ke langkah-langkahnya. Sekarang teman-teman bisa klik Webnode ya, klik saja, nggak apa-apa. Baik, di sini teman-teman langsung saja pilih Get Started. Oke. Kemudian masukkan alamatnya ya. Namanya misalnya Syahid Blog Sampel. Nah, ini karena kemarin saya udah buat dua sampelnya, saya buat blog sampelku deh. Ya. Baik, sekarang kita isi yang register. Emailnya ya, masukkan emailnya. Saya ingin menggunakan email ini, nggak apa-apa. Kemudian passwordnya, isi saja. Kemudian klik register and create. Oke. Nah, setelah registrasi, kita akan masuk ke tahap ini. Artinya kita suruh milih nih, kita ingin membuat website atau e-commerce ya, tergantung dengan tujuannya. Kalau teman-teman pengennya buat blog segala macam yang nggak ada kaitannya dengan jual beli, gunakanlah website. Kalau ada kaitan dengan jual beli seperti Tokopedia atau Shopee dan lainnya, teman-teman bisa pilih e-commerce. Nah, sini saya akan sampelkan yang website. Klik website. Nah, kemudian teman-teman di sini pilih template-nya ya. Di sini ada beberapa tipe template. Nah, ini semua all template. Bisa kita pilih news, ya ini yang paling baru. Nah, bisa juga most popular,
atau yang lainnya ya, atau bisnis, personal blog atau yang lainnya. Saya pilih yang blog saja. Nah, di sini kemarin saya ambil yang ini ya, temanya. Nah, mungkin untuk mempermudah saya akan ambil yang ini lagi, klik choose. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, ini sudah hampir selesai ya. Kita klik edit my site. Oke, nah di sini kita sudah jadi nih websitenya ya. Cepet banget ya teman-teman ya. Baik, di sini yang perlu kita lakukan hanya mengedit saja ya. Contohnya di sini klik kiri saja. Oke, kita bisa tambahkan logo atau kita secara simpel tinggal blok ya, ganti namanya saja ya, Syahid blog misalnya ya. Ini misalnya saya seorang blogger. Baik. Kemudian di sini juga sama nih, kita bisa edit ya. Di sini misalnya ini blog saya. Blog saya. Nah, gitu ya. Di sini bisa teman-teman edit ya. Bisa jadi title, subtitle, heading dan lain sebagainya. Nah, ini ada mengganti ukuran ya. Simple. Kemudian nanti di sini juga bisa diedit ya. Nah, ini about me bisa kita ganti, misalnya ini saya nggak mau pakai bahasa Inggris ya, tentang saya. Oke. Nah, ini juga bisa diganti ya, kita bisa edit fotonya, bisa kita replace. Oke, untuk contoh kali ini nggak kita replace ya, biarkan saja. Nah, kalau sudah ya, teman-teman bisa klik publish. Nah, di sini kita sudah jadi nih ya, ini websitenya, alamatnya syahidblogsampleku.webnote.page ya. Nah, kita bisa klik kanan ya, klik sini aja nggak apa. Nah, ini adalah websitenya, teman-teman bisa akses ya. Ini ada apa namanya, hasilnya. Ini hasil yang sudah kita buat. Nah, di sini ada banner ya, bannernya Webnote. Nah, ini nggak bisa dihapus ya, kecuali teman-teman ambil yang versi berbayarnya. Nah, untuk membeli versi berbayarnya tinggal klik buy a domain ya. Nah, nanti di sini ada beberapa list harga ya. Misalnya ini syahidblogsampleku.com. Nah, ini biayanya hanya $19,9 per tahun ya. Atau yang ini ya, syahidblogsampleku.com $19,9 ya. Atau teman-teman bisa transfer ya, klik sini kalau udah ada nama domainnya, atau bisa mencari keyword lainnya, misalnya syahid.com misalnya seperti itu. Nah, ini udah ada yang punya ya, syahid.info dan lain sebagainya. Ini list harganya beda-beda ya. Ini teman-teman bisa pilih saja di sini, nanti tinggal klik register seperti itu ya, mudah. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang sudah posting ya atau sudah publish, ini masih bisa diedit ya, masih bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Ini ada menu settingan ya, ini ada beberapa section background. Backgroundnya bisa diganti warnanya, bahkan bisa ditambahkan apa namanya. Nah, ini ya backgroundnya ya, ada perubahan. Oke, kemudian advanced setting. Nah, ini content width-nya bisa diganti. Oke, kita klik home. Baik, ini juga masih bisa diedit ya sectionnya. Nah, gitu. Jadi menurut saya ini cukup simpel dan mudah ya. Oke, kalau mau ngetes apakah cukup responsif ya blognya, ini mudah sekali. Klik kanan ya, kemudian klik inspect. Kemudian di sini kita pilih beberapa setting ya. Ini di sini ada iPad Pro ya, kita coba pilih iPhone 5. Nah,
Nih pakai iPhone ya, tampilan iPhone cukup responsif menurut saya ya, simple dan responsif. Klik sini, oke. Kemudian kalau kita coba pakai iPad Pro sama ya, ini tampilan menggunakan iPad Pro menurut saya cukup bagus ya, ini responsif tanpa perlu ada settingan khusus ya. Nah ini ya, responsif sekali. Baik, kekurangannya apa dari WebNote? Nah kekurangannya mungkin hanya beberapa ya. Contohnya custom ya, custom. Nah, customisasi untuk fitur-fitur tertentu ini sangat terbatas di WebNote ya. Mungkin ada beberapa opsi ya untuk yang berbayar, tapi ya jadinya menurut saya cukup mahal. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak mau yang sulit ya, butuh yang simple. Karena apa namanya, untuk settingan dasar sendiri sudah mereka settingkan ya, ini hanya connect saja ya, misalnya seperti Google Analytics, Google AdSense dan lain sebagainya, hanya tinggal mengkonekkan saja. Nah kalau teman-teman mau yang lebih advance, teman-teman menurutku bisa pakai WordPress ya. Nanti kedepannya akan saya sediakan bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress. Nah kalau pakai WordPress itu bisa lebih advance teman-teman ya. Nah nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.